Sobat investor semuanya, di video ini gue bakal ngasih tahu kalian pendapat gue atau opini gue soal tokennya Anang ya, ASICS. Kira-kira seperti apa pendapat gue soal token ini? Apakah memang bagus ataukah seperti apa? Penasaran? Simak video ini sampai full. Oke, jadi pendapat gue bagaimana sih tentang tokennya Anang sendiri ya. Nah, Anang Hermansyah ini sendiri mungkin kalian tahu beliau sebagai kadang orang di belakang penyanyi sukses gitu, dan juga penyanyi juga. Nah, kira-kira pendapat gue bagaimana sih soal tokennya beliau? Mungkin sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Satu. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Keempat, gue tidak pernah atau tidak ingin untuk menyinggung oknum-oknum tertentu. Oke, langsung aja. Jadi, di sini, gue berpendapat soal tokennya Anang yang ASICS ini sendiri, ini adalah token yang pertama-tama, itu token yang kalau token pertama kali dikeluarin, koin lah ya, koin kripto lah, ketika dikeluarin itu pastinya dia akan naik gitu. Tapi pertanyaannya apakah akan sustainable naik atau enggak gitu. Nah, ini yang terjadi. Waktu awal-awal gue melihat sendiri dari chart yang ada di Indodax, ya memang dia naik. Cuman beberapa waktu terakhir ini, dia sempat cenderung lebih turun, walaupun ya istilahnya apa ya, masih sideways turun gitu. Jadi dia turun tapi pelan-pelan gitu. Jadi bukan yang kayak hype tinggi banget gitu. Soalnya gue sering banget ngeliat kripto yang dia baru rilis, baru keluar, sekalinya baru keluar gila, naiknya lebih gila daripada tokennya, daripada ASICS ini sendiri ya. Jadi ada yang lebih gede lagi naiknya, dan bahkan bisa sustainable beberapa hari gitu. Cuman di sini gue melihat memang ada kenaikan, tapi belum yang terlalu gimana-gimana. Mungkin yang menjadi pemberitaan hot banget karena dia adalah seorang artis, terus tiba-tiba punya token, ya udah akhirnya jadi pemberitaan banget nih di media gitu. Dan sebenarnya akan mudah orang mungkin untuk join karena, wih Anang nih, gue tahu nih orangnya nih, gue beli tokennya. Kadang kan sesimpel itu orang berpikirnya. Nah, padahal sebenarnya kripto ini sendiri ada ilmunya juga, nggak sembarangan juga. Walaupun emang nggak sebanyak ilmu saham, tapi at the end of the day tetap ada. Ya, salah satunya nilai dari market cap-nya itu seperti apa, terus juga white paper seperti apa. Gue kurang begitu mengamati ya untuk white paper ASICS sendiri ya. Cuman di sini gue melihat ya kayak emang lagi hype aja gitu. Jadi dia lagi naik terus nanti ya turun cenderung. Nah, pertanyaannya apakah token ini akan stay turun terus nantinya? Cenderung turun ya, bukan berarti dia nggak pernah naik ya, dia akan naik, cuman dia cenderung turun. Apakah akan naik? Ya akan naik, iya benar. Tapi ketika ada pemberitaan-pemberitaan positif, kalau misalkan ada pemberitaan-pemberitaan negatif itu langsung ngedrop. Ya contoh ya, seperti koinnya Indra ya sekarang ya. Jadi dia ada koin kripto juga. Nah di situ kalau kalian perhatikan beberapa hari ini itu tuh koin kriptonya Indra blok langsung turun semenjak yang beliau jadi tersangka gitu. Nah di sini kita bisa jadi pelajaran sebenarnya kalau koin-koin seperti itu atau mungkin kripto seperti itu, kalau misalkan ada bad news atau ya berita jelek, ya otomatis akan turun gitu. Dan itu yang tidak kita harapkan. Lo bayangin ya, ini kan kripto masih tergolong baru, terus tiba-tiba langsung turun. Dan turunnya drastis, itu riskan banget. Bahkan beberapa kripto juga pernah ada kejadian hilang. Nah itu dia. Makanya guys, jadi tetap berhati-hati. Jangan kita langsung tiba-tiba ngikutin hype yang ada. Ya, terus habis itu kita nggak berpikir lagi. Kalaupun seandainya kalian punya keputusan untuk membeli ataupun
tidak membeli satu produk investasi, terutama kripto juga, ya kalian perhatikan nih, kira-kira apakah akan sustainable atau enggak. Terus tujuannya dia tuh mau seperti apa? Misalkan kriptonya dia mau jadi apa nih? Pengganti mata uang kah? Atau mau seperti apa? Jadi goals-nya itu harus tahu gitu. Terus juga orangnya juga kita harus tahu seperti apa juga gitu. Karena kalau misalkan kita orangnya tidak tahu, itu bisa jadi masalah juga gitu. Bisa jadi penipuan juga, itu juga bisa gitu. Seperti itu. Jadi banyak aspek yang mesti kita lihat ketika kita milih kripto. Bukan yang kayak lagi hype naik, terus kita beli. Jangan tiba-tiba misalkan turun, kita kaget kan. Karena kripto tuh bisa hitungan jam, menit, ya itu turunnya bisa drastis banget. Dan apakah kamu ready? Kalau misalkan kripto yang udah gede-gede ya, kayak misalkan Bitcoin, Ethereum, ya nggak apa-apa kalau turun, karena dia udah ketinggian. Jadi kalau udah ketinggian dia turun, ya nanti pas dia naik ya udah stabil aja gitu. Nah kalau misalkan ini kan, dia juga paling baru berapa ribu naik, lalu turun-turun, ya bisa nominalnya jadi kecil banget gitu. Dan bahkan gue nggak tahu ya apakah bisa hilang atau enggak, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya dari pendapat gue adalah kaji dulu ya. Ketika ada pemberitaan kayak gini, kaji dulu. Ketika kalian udah merasa, oh ini bagus nih buat kedepannya, ya udah beli. Kalau enggak, ya mendingan jangan. Gitu sih. Mudah-mudahan pesan gue ini dapat bermanfaat juga. Ya, balik lagi keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan omongan gue juga, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.